Datang ke Mekah, konsultasi dengan Nabi, masuk Islam. Diajarkan prinsip dasar sholat. Secara singkat, berubah jadi pribadi yang hebat, tiba-tiba menjelma jadi ustadz, banyak meriwayatkan hadis tentang takwa, sampai dikutip Imam Nawawi, dimasukkan dalam Al-Arba'innya beliau. Termasuk dalam Riyadhus Shalihin, 1896 hadis. Itu diantaranya Jundub bin Junadah. Preman taubat tuh royaltinya ke situ larinya tuh. Ya. Jadi ustadz, dan hebatnya pulang ke kampung Gifar itu sekampung jadi baik semua. Masuk Islam, diajarkan sholat, tiba-tiba Madinah heboh, dagdikduk, dagdikduk, dagdikduk. Banyak datang orang Gifar, berubah dari tadinya preman, pemalak, pembegal, semua berubah jadi pribadi yang sangat baik ketika diajarkan sholat. Gerakannya sama, bacaannya serupa. Kenapa hasilnya nggak sama? Ini pertanyaannya. Maka kemungkinan besar menurut analisis kebahasaan dalam Al-Quran, ada dua penyebab orang yang sholat tidak mendapatkan kemuliaan-kemuliaan ini, termasuk merubah perilakunya. Satu, utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh tancapkan pada hatimu yang paling dalam, kalau sholatmu benar dikerjakan, itu pasti merubah pribadimu menjadi lebih baik, terbebas dari dua sumber keburukan. Maaf, ini nanti untuk kajian ya di unsur kementerian. Kalau ada siswa yang kurang baik, orang tua yang kurang baik, guru yang kurang baik, kita yang kurang baik, itu kata Al-Quran sumbernya cuma dua. Satu, fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat faraj. Maaf, pornografi, porno aksi, ya, kata-kata kotor, jorok, LGBT dan turunannya, itu fahsya. Jadi kalau ada orang sholat, nggak mungkin berkata-kata kotor. Itu mustahil. Karena ketika sholat ditunaikan dengan benar, yang kotor itu hilang, yang baik yang muncul. Ibu kenal Umar nggak? Saya bilang kenal, saya pulang. Umar bin Khattab itu kan kata-katanya luar biasa. Sebelum sholat, musuh Nabi, mencela Nabi, selalu tantangin orang. Yang berani dengan saya ketemu di Bukit A, ya, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena ia akan pulang tanpa nama. Umar. Tapi jenius. Saat ada musim jualan Tuhan, yang lain pakai, ada yang batu namanya wathan, ada yang kayu namanya sonam. Umar itu menggunakan roti. Jenius, jualan Tuhan menggunakan roti. Musim panas dia keliling, lelah, capek, lalu disimpan rotinya karena lapar, ditaruh di atas, dia katakan, ya la ta'azirini ana jawaan, Lata, maafkan saya lapar betul, pinjam kepalanya sebentar, nanti saya ganti lagi, katanya. Ya, poinnya bukan itu. Poinnya, orang ini dari mulai kata-katanya yang tidak biasa, perilakunya yang kasar, tapi ketika masuk Islam dan dilatih dengan sholat, itu merubah pribadinya menjadi luar biasa istimewa. Tidak ada yang keluar di lisannya kecuali kebaikan. Tidak ada yang tampak dalam perilakunya kecuali kemuliaan. Bapak Ibu silahkan cek, nggak ada sahabat Nabi setelah masuk Islam berbuat fahsya. Coba cek sahabat Nabi yang pernah terjangkit LGBT, ada nggak? Nggak ada. Sahabat Nabi yang kata-katanya jorok, ada nggak? Nggak ada. Padahal sebelum mereka sholat, sifatnya jahiliyah, Pak. Jahiliyah tuh gini, jahlun ketemu jahil. Jahlun tuh sifat sempurna keburukan, jahil tuh orangnya. Jahil ketemu jahlun itu luar biasa sempurna, profesional. Ini mabuk ya, mabuk pemula di jahiliyah itu, yang pemula tuh 5 kali, Pak, sehari. Anda bayangkan yang profesional gimana?
Kalau mencuri itu nggak tanggung. Mungkar itu yang diingkari oleh hati, dari pencuri, pembunuh, perampok, pembegal, itu ada semua. Dan dilakukan dengan cara yang sangat profesional. Di Jakarta ada begal nggak? Ada. Di jahiliyah kalau ada begal itu sekampung begal semua. Ada namanya Jundub bin Junada, pimpinan begal. Kampungnya namanya Gifar, terkenal. Orang lewat situ kalau nggak setoran, hilang barang atau hilang nyawa. Gifar. Untuk menunjukkan dia dari Gifar, tambahkan al di depannya, ujungnya i. Al-Ghifari, berasal dari kampung begal. Kalau ada yang namanya Al-Ghifari, kampung begal itu. Sebelum sholat. Tapi setelah masuk Islam, datang ke Mekah, konsultasi dengan Nabi, masuk Islam. Diajarkan prinsip dasar sholat. Secara singkat, berubah jadi pribadi yang hebat, tiba-tiba menjelma jadi ustadz, banyak meriwayatkan hadis tentang takwa, sampai dikutip Imam Nawawi, dimasukkan dalam Al-Arba'innya beliau. Termasuk dalam Riyadhus Shalihin, 1896 hadis. Itu diantaranya Jundub bin Junadah. Preman taubat tuh royaltinya ke situ larinya tuh. Ya. Jadi ustadz, dan hebatnya pulang ke kampung Gifar itu sekampung jadi baik semua. Masuk Islam, diajarkan sholat, tiba-tiba Madinah heboh, dagdikduk, dagdikduk, dagdikduk. Banyak datang orang Gifar, berubah dari tadinya preman, pemalak, pembegal, semua berubah jadi pribadi yang sangat baik ketika diajarkan sholat. Gerakannya sama. Bacaannya serupa. Kenapa hasilnya nggak sama? Ini pertanyaannya. Maka kemungkinan besar, menurut analisis kebahasaan dalam Al-Quran, ada dua penyebab orang yang sholat tidak mendapatkan kemuliaan-kemuliaan ini, termasuk merubah perilakunya. Satu, kembali ke Quran surah 29 ayat 45. Banyak orang yang sholat diduga tidak mengerti, tidak memahami apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba saya tanya ulang, dari sekian ribu ruku dan sujud, berapa yang dipahami bacaannya? Jangan-jangan selama ini ruku nggak ngerti apa yang dibaca, sujud tidak paham apa yang dipahami. Padahal pembuka ayat keistimewaan sholat dibuka dengan kata tilawah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Ibu, wahyu pertama apa, Bu? Yang turun. Iqra, kan? Baik. Perhatikan, apa artinya Iqra? Bacalah. Bapak cek lagi, wahyu tentang sholat, Quran surah 29 ayat 45, itu dibuka dengan utslu, tapi terjemahannya sama, bacalah juga. Bedanya di mana? Kok bisa kalimatnya beda, terjemahnya sama? Kalau Iqra, itu permintaan untuk membaca sesuatu tanpa tuntutan memahami, yang penting baca. Karena itu dulu kita punya buku belajar bacaan Quran, kan? Ada Iqra, ada qiraati, kan? Yang penting baca, kan? Nggak dituntut paham, ya kan? A fata a, ba fata ba, fa fata fa, lam doma lu, apa lu, kan? Tapi kan nggak dituntut paham. Kenapa harus paham ini begini? Kenapa itu begitu? Sama di tingkat dasar juga begitu, kan? Bacaan dasar tuh Iqra, qiraah, darasa, ngadras, tempatnya madrasah. Ini ibu Budi, ini tetangga Budi, ini kawan Budi. Kan nggak pernah ditanyakan itu Budi sebetulnya siapa gitu. Karena yang dituntut tuh bisa baca. Itulah Iqra. Kalau tilawah, dia punya 3 arti. 1, baca. 2, pahami yang dibaca. 3, praktekkan apa yang dipahami itu. Kenapa wahyu pertama itu Iqra bukan utslu? Karena maaf, Nabi itu jangankan paham, baca aja nggak bisa. Jadi keliru kalau wahyunya turun utslu, itu keliru karena
Jangankan paham, baca pun tak mampu. Setelah dibimbing malaikat, banyak wahyu turun, diajarkan malaikat sampai paham, barulah wahyu tentang sholat dibuka dengan tilawah. Utslu, tilawah. Yang baca tanpa paham disebut qori, yang memahamkan disebutnya siapa? Kalau ada yang menerjemahkan, siapa namanya? Sari tilawah. Mungkin yang pertama kali menerjemahkan itu Busari, makanya disebut Sari tilawah. Kalau Pak Fajar mungkin Fajar tilawah, kalau Adi mungkin Adi tilawah. Intinya tilawah itu baca, paham, amalkan. Perintah sholat pakainya pakai tilawah, bukan qiraah. Jadi idealnya begini, sebelum sholat tuh baca dulu, pahami dulu. Setelah paham, tunaikanlah sholat dengan pemahaman itu, dan silahkan rasakan perbedaannya dan bagaimana pengaruhnya pada karakter kehidupan kita. Nah, sekarang saya kasih bonus, dan di sini saya berhenti. Dari nama waktu sholat saja dulu, jangan dulu kita bergerak. Sholat pertama tadi apa? Subuh. Ada dua nama dalam Al-Quran, satu subuh, yang kedua apa namanya? Fajar. Perhatikan, sholat kedua zuhur kan, sholat ketiga asar, sholat keempat maghrib, sholat kelima isya. Kenapa disebut subuh? Oh, pernah nggak selama ini kita sholat terus kita kaji, terus kenapa namanya dua fajar? Siang bahasa Arabnya apa? Nahar. Tuh, kalau nggak ada hadiahnya cepet tuh. Ya. Siang nahar, tapi kok sholatnya zuhur? Sore bahasa Arabnya apa? Masa, tapi sholatnya kok asar? Maghrib, perpindahan. Malam apa bahasa Arabnya? Lail kan? Lail, lala, lili, lela, layali, jamaknya itu malam. Ibu Leli, ibu malam-malam tuh. Ya? Tapi sholatnya kan isya. Kenapa kok bisa sholatnya isya? Subuh dan turunannya asbah disebutkan 6 kali dalam Al-Quran. Dalam bahasa Arab, kata yang dimulai dengan shad, ba, dan ha itu bukan hanya menunjuk pada waktu, tapi menunjuk pada rencana yang terukur, yang siap dieksekusi, planning yang sudah matang, yang siap dikerjakan. Di mana ditemukan dalilnya? Quran surah 81 ayat berapa? 18. Was-subhi idza tanaffas, dan aku bersumpah demi waktu subuh saat awal nafasmu itu bermula, dan disitulah tertata aktivitasmu yang siap dilaksanakan. Jadi kalau orang Arab tanya kaifa asbahta ya akhi, itu bukan hanya nanya kabar, tapi juga memberikan isyarat bagaimana kabarmu dan punya rencana apa di hari ini yang akan kamu jalankan. Di orang Islam itu bangun dari tidur, disiapkan sholat subuh, bukan sekedar sholatnya saja. Anda, saya, kita baru bangun tidur, itu sudah ditanya oleh Al-Quran, hari ini punya rencana apa? Nanti jam 4 ada di mana? Jam 5 mengerjakan apa? Malam nanti apa yang akan dilakukan? Dipanggillah kita menunaikan sholat, bukan sekedar datang, tapi membawa agenda yang telah siap kita rencanakan. Dari mana praktek nabinya? Di Sunan Abu Daud. Nomor berapa? 1367. Rawinya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kalau Anda buka kitab Sunan Abu Daud, nomor hadis 1367, rawinya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, itu langsung dipraktekkan dari bangun tidur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya, famasaha biyadihi min athari naumih, pertama menghilangkan ngantuk dulu. Enggak langsung baca doa. Bukan saat ngantuk baca sehingga tidak sadar apa yang dibaca. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur.
Bangunnya jam 3 pas amat, melek jam 5. Sadar dulu. Setelah itu apa? Faqara'a khawatima Ali Imran. Maka beliau mengumpulkan, membacakan, mengeluarkan 11 ayat terakhir surah Ali Imran sebagai agenda hidupnya dunia sampai akhirat. Kalau dibawa ke Kementerian Pendidikan ke sini, subuh itu seakan ingin memberikan kesan apa visi kementerian sampai 5 tahun ke depan misalnya, setidaknya kebijakan apa yang mau dibangun, rencana jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa, yang harus dihilangkan jangka saku. Itu subuh. Nah karena itu satu-satunya sholat di dalam Quran yang diminta saat sholat bawa agenda supaya minta pertolongan Allah dimudahkan. Jadi bangun tidur sudah ada agenda, dipanggil lewat sholat, dalam sujud kita minta kemudahan. Ya Allah, mudahkan urusanku hari ini, lancarkan urusanku, lindungi dari hal-hal yang merusak, lindungi dari hal-hal yang menyulitkan. Itu bahasa Arabnya disebut dengan Quran. Ada Al-Quran, ada Quran, itu beda. Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau Quran semua bacaan yang kita sampaikan, zikir, istighfar, doa, permohonan, semua disebut dengan Quran. Khusus sholat subuh, saat cahaya fajar membelah kegelapan malam, datang subuh, kita tidak hanya diminta sholat, tapi diminta oleh Allah membawa agenda yang telah kita siapkan di hari itu. Di mana dalilnya? Surah ke-17 Isra ayat berapa? 78. Quran surah 17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tunaikan olehmu salat. Salatnya disebut dari tergelincir matahari, zuhur, asar, ghasaqil laili, maghrib, isya, salatnya. Tapi begitu fajar, wa qur'anal fajri. Jangan sekedar salat. Agenda kamu hari ini apa? Kau mau kemana? Allah Maha tahu, tapi kita ditanya balik. Sudah terencana belum agenda hari ini? Tuh anak-anak muda, kapan lulus kuliah? Berapa IPK-nya? Kapan nikah? Ayo. Insyaallah yang belum kiamat kurang 2 hari lah, ya. Jadi orang sukses itu orang yang punya planning. Kalau Anda nggak punya planning, itu hilang setengah kesuksesan. Bukan bagaimana nanti bagaimana. Quran sudah tanya dari awal. Bangun tidur, coba siapkan agendanya. Bangun tidurku terus, ayo mandi sana tuh. Duduk dulu, hilangkan bekas ngantuk, siapkan agenda. Siapkan dulu, mandi tapi nggak ada agenda, itu kosong dalam pandangan Nabi itu. Subuh. Setelah itu cek cepat zuhur. Apa zuhur artinya? Jelas, terang, idhar, baca dengan jelas. Sampai siang sudah jelas belum hasilnya? Anda yang kerja sampai hari ini di kementerian, udah dievaluasi belum sampai siang? Selesai nggak tugas? Jangan dibesokin. Kalau bisa dioptimalkan, perjelas hasilnya. Optimalkan, evaluasi sampai tengah hari, masa kerja dari pagi sampai siang nggak ada hasilnya. Rapikan filenya. Tapi pertanyaan besarnya, apakah pekerjaan Anda juga membawa pada kebahagiaan akhirat? Berapa yang sudah bertugas di kementerian ini yang juga berinvestasi untuk akhiratnya sebagai bekal pulang? Pak Malik Fajar sudah meninggal orangnya, karyanya masih ada masjid. Setidaknya apa yang kita kerjakan niatkan sebagai ibadah. Selesai pekerjaan, ada legasi yang kita dapatkan. Tuh, setiap duhur tuh datang ke masjid, tanya balik. Kalau saya meninggal, pekerjaan saya ini punya nilai nggak di hadapan Allah? 3. Kalau cuma berpikir dunia dan tidak disiapkan pekerjaan kita menjadi baik dalam pandangan Allah, maka akhirat tak ada nilainya. Pekerjaan disebut amal, disebut baik dalam pandangan Allah, disifati dengan soleh namanya. Maka amal ketemu soleh. Anda yang sibuk beraktivitas,
nama manusianya disebut insan. Dari 5 nama. Ins, Bashar, Insan, Nas, Bani Adam. Nama yang menunjuk pada aktivitas kesibukan kita namanya insan. Maka muncul surat Asr, surah 103. Wal asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihat. Aku bersumpah demi kesempatan yang aku berikan pada manusia yang merasa sibuk dalam hidupnya. Innal insana lafi khusr. Tanamkan dalam hatimu yang paling dalam, sungguh kesibukanmu itu sebagai manusia kadang-kadang mengantarkan kau pada kerugian. Aku berikan waktu 24 jam, ya, yang kembali mohon maaf cuma 20 jam. Yang bernilai cuma 10 jam. Yang bernilai cuma 1 jam. Dunianya 24 jam, akhiratnya cuma 24 menit. Silahkan cek nanti bagaimana investasi kita di akhirat. Maka kerjanya tetap sama, Anda ke kementerian juga. Di tempat yang sama, dengan komputer yang sama, dengan meja yang sama. Cuma niatkan semua pengabdian kita untuk bangsa dan negara sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dicatatlah itu sebagai ibadah. Ibu merawat anak itu karena cinta atau karena Allah? Masa? Kalau ibu rawat karena Allah, pasti ibu dekatkan anak itu supaya taat dengan Allah. Cek pakaiannya, cek disekolahkan di mana. Sama bapak ibu, mohon izin kalau kalimat ini agak langsung. Kalau di kementerian ini pun kita ingin berusaha menunaikan amanah undang-undang, meningkatkan iman dan takwa, mendekatkan amanat ini kepada anak-anak bangsa dengan Tuhannya, tapi ternyata dalam prakteknya menjauhkan dari Tuhan, maka tidak menjadi investasi kebaikan di dalamnya. Tinggal tunggu perpindahan pada waktu gelapnya. Muncul maghrib, terakhir isya. Tahu artinya isya? Saya langsung nih, saya kasih jeda kurang lebih sampai 10 detik. Umroh bintang 5 di Mekah dan di Madinah. Apa artinya isya? 1, 2, malam sampai Cengkareng. 5, 6. Gak usah di Google, nggak akan ketemu. Makan malam, betul. Tadi karena belum makan, maka kepikirannya makan. Bukan. Dah, waktu habis. Isya. Jadi gini, nanti kalau saya alhamdulillah kemarin Prof pengukurannya tuh di gramatikal bahasa Arab. Jadi Quran itu termasuk di bahasa Arab itu ada 12 juta entry termasuk harokatnya. Fathah, kasrah, dhammah termasuk sukun tuh ada maknanya. Termasuk sukun. Ya, ini cerita sebentar. Saya ini waktu ke Garut ada jamaah, ini kisah nyata. Dia punya pohon sukun, punya berkah juga dari Cipanas, terus punya kolam ikannya. Jadi kalau ke sana mancing ikan, kasih kelapa, kasih alpukat, kemudian sukun. Datang kepada saya sudah dimasak, dipotong, bilang, "Ustadz, ini sukunnya masih hangat." Saya bilang, "Pak, ini bukan sukun, ini fathah. Kalau di atas bulat masih sukun, dia jatuh ke bawah kasrah. Istri bapak potong-potong sampai terbuka, masak, ini fathah namanya. Kalau banyak terkumpul di nampan, ini dhammah." Saya kira dia tangkap itu bercanda. Beliau bawa itu nampan ke belakang ke isinya di dapur. Beliau katakan, "Mama, kata Pak Ustadz ini bukan sukun." "Apa Pak?" "Fathah." Ada asya, pakai fathah. Ada Aisyah pakai kasrah. Kalau sesuatu yang terbuka fathah itu menunjukkan makna yang masih aktif, berinteraksi, sibuk. Makanya Aishan lil bahth 'anil ma'isyah. Kita ini hidup untuk mencari kesibukan guna mendapatkan pemenuhan kebutuhan. Namanya ma'isyah.
Aish hidupnya, asya aktivitasnya. Kalau harakatnya sudah turun ke kasrah, khafad, pecah, habis, itu artinya selesai semua kegiatan, tugasnya selesai, purna selesai, dan semua kesibukan tuntas. Kenapa sholat terakhir disebut dengan Isya? Membuka kegelapan malam sebelum mata terpejam, ingin memberikan pesan yang dalam bahwa pastikan semua pekerjaanmu itu punya nilai, baik untuk duniamu, sukses juga untuk akhiratmu, sebelum matamu terpejam. Sebab sesibuk apapun kau bertugas, pada akhirnya semua itu akan tuntas dan tinggal kewajiban kita untuk dihisab kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita menatap dan memaknai semua waktu sholat itu seperti ini, pasti akan berpengaruh pada karakter pribadian kita. Ada sesuatu yang berubah. Bangun subuh sudah nyiapkan agenda, zuhur sudah evaluasi, tingkatkan semangat kerja, sampai asar menjadi pribadi yang bermanfaat, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maghrib mulai berpikir bagaimana kalau ini berpejam, berakhir kehidupan saya terpejam untuk selamanya. Berapa yang kita dapatkan dari semua itu? Ini kita belum sholat, baru dikasih waktu, takbir aja kan belum. Kenapa tangannya begini? Kenapa kakinya itu tidak terlampau lebar? Kenapa tidak terlampau rapat? Kenapa harus sejajar dengan bahu? Itu ada maknanya. Abdurrahman bin Auf mempraktekkan berdiri seperti ini saja, dipraktekkan dalam hidupnya. Hasil riset kami terakhir, itu merubah hidupnya, terbimbing bisnisnya, sampai jadi orang paling kaya di masanya. Valuasi asetnya kurang lebih 14.000 triliun saat beliau wafat. Cuma dari berdiri, mempraktekkan makna itu. Jadi kalau kita bicara tentang manfaat sholat pada perubahan karakter, kita di-challenge oleh Quran untuk kembali memahami semua yang terkait dengan sholat, bukan sekedar menunaikan, membacakan tanpa mengetahui dan mengerti apa yang kita lakukan dalam sholat kita. Tapi tolong catat ya, kalaupun sholat tanpa paham, sah, hukum selesai, nggak ada dosa, pahala dituliskan sesuai keikhlasan, tapi manfaat kehidupannya tidak dapat. Itu maksudnya. Oleh karena itu, terakhir ini sebelum kita antarkan dengan doa, saya ingin mengajak pada semuanya tanpa kecuali, saya tidak menginginkan acara semacam peringatan hari-hari besar agama seperti sekarang Isra Mi'raj hanya sebatas kita duduk, kumpul, formalitas, dan pulang. Tapi khususnya sebagai muslim, kita kembali mengkaji, mendalami lagi, memahami kembali, sehingga terasa nikmat beragama itu. Islam itu akan nikmat kalau dipraktekkan. Kalau hanya menjadi catatan, itu hanya menjadi kajian dan tidak akan terasa kenikmatannya berislam dalam kehidupan kita. Sekira itu yang bisa kita uraikan. Kita akhiri dengan doa yang mengantarkan pada asar. Mudah-mudahan apa yang kita bahas diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka hamdan syakirin kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkuraka antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik ya Allah hadhil wizarah kama barakta ya Allah wizaratil ukhra tamaman mubarakah. Ya Allah, turunkan, anugerahkan dan liputkan keberkahan sempurna pada kementerian ini, Kementerian Dasar dan Menengah ya Allah, seperti Engkau berkahi berbagai institusi-institusi baik di masa-masa yang lalu. Allahumma aj'al ya Allah ra'isaha waj'al jami'a ummaliha ya arhamar rahimin mubarakin wa mahdiyin min 'indika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan setiap orang yang bertugas di level tinggi sampai level bawah di kementerian ini orang-orang yang Kau berikan petunjuk untuk memberikan dedikasi terbaiknya ya Allah bagi kementerian ini, bagi bangsa, bagi masyarakat, bagi negaranya. Sehatkan mereka ya Allah, berikan kekuatan paripurna dimanapun berada di seluruh lapis kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia ini. La tada'lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah
Ya Allah, jangan biarkan ada satu orang pun yang datang di acara ini membawa dosa kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang datang membawa kegelisahan mohon tenangkan hatinya. Wala dainan illa qadaitah, jika ada yang diliputi oleh utang piutang mohon limpahkan rezeki untuk melunasi utang-utangnya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit mohon sembuhkan ya arhamar rahimin. Allahumma khfad biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia, jadikan negeri yang makmur, yang baik, yang Engkau ridai ya arhamar rahimin. Allahumma khfad ya Allah mujtama'aha waj'alhum muwahhidina wajadibhum tafruqah. Ya Allah, mohon jaga masyarakat Indonesia dimanapun berada, satukan kami dalam kebaikan, jauhkan kami dari perpecahan. Wahfad ya Allah ra'isaha ya arhamar rahimin. Wahfad sihatahu waj'alhu ya Allah min ibadikas salihin al-mahdiyin adilin ya khafif hisabahu yaumal qiyamah. Ya Allah, mohon jaga dan rawat para pemimpin kami dari mulai level atas sampai level bawah. Jaga kesehatan mereka, kuatkan mereka dalam memimpin bangsa ini, berikan kemampuan untuk bersikap adil yang meringankan hisab mereka di akhirat kelak. Allahumma barik ya Allah kullal asatidzah fi jami'i buqa' Indonesia. Allahumma ya Allah fasih lahum ya Allah rizqahum ya arhamar rahimin, wasbir lahum ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon berikan kesejahteraan, kebaikan, keberkahan para guru-guru di seluruh wilayah Indonesia ini. Ya Allah, lapangkan kehidupan mereka, ikhlaskan mereka dalam berdakwah, berikan kemampuan pada bangsa ini untuk mensejahterakan mereka ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.